Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pemrograman berbasis website. Di sini kami akan mengimplementasikan tugas dari kelas pemrograman berbasis website C, yaitu tugas implementasi ORM, cookie, session, login, logout, dan middleware. Nah, ini anggota-anggotanya ada Randy, Bagas, Reta, Hanan, dan Ijan. Nah, langsung saja untuk yang pertama adalah object relation mapping bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ORM atau kepanjangan dari Object Relational Mapping. ORM adalah sebuah teknik pemetaan antara struktur data dalam basis data relasional atau tabel dengan objek dalam bahasa pemrograman. Dalam kode yang kelompok kami kerjakan, ini terdapat pada public function kategori, return, this belong to kategori kelas. Jadi di sini dalam konteks kode ini kedua metode kategori dan author mengindikasikan hubungan belongs to antara entitas yang sedang didefinisikan dengan entitas lain. Dalam hal ini metode kategori menunjukkan bahwa entitas yang sedang didefinisikan memiliki relasi belongs to dengan model kategori. Metode ini menghasilkan query SQL yang akan mencocokkan kategori ID pada entitas ini dengan kolom ID pada tabel kategori. Lalu di bawahnya ada publication author, return this belong to user class, user ID seperti itu. Jadi ini tuh metode author ini juga mengindikasikan relasi belongs to, namun dengan model user. Metode ini akan menghasilkan query SQL yang akan mencocokkan kolom user ID pada entitas ini dengan kolom ID pada tabel user. Jadi intinya itu dalam pengimplementasian dalam kelompok kami ORM digunakan untuk menghubungkan kategori ID ataupun user ID dengan ID yang terletak di kategori dan juga ID yang terletak di user. Dengan menggunakan metode-metode ini, eh, pengoperasian CRUD akan menjadi lebih mudah. Mungkin itu saja untuk ORM, bisa dilanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai terkait cookie. Bagaimana di sini di program kita juga menerapkan cookie. Nah, untuk penerapannya sendiri di sini kita menerapkan set cookie itu pada bagian ini. Jadi cookie ini nanti dia ketika mengarahkan ke URL dashboard itu setelah login. Nah, cookie ini yang kita simpan, nama ini variabel dolar nama ini kita akan simpan ke cookies di webnya. Nah, nilai username pengguna ini itu terautentikasi dengan out user atau username-nya nanti. Nah, jadi untuk mengimplementasikannya kita jadi menerapkan set cookie lalu kita buat nama cookiesnya, misal di sini cookie saya, lalu kita sebut name. Nah, setelah itu ke bawah Jan. Nah, nah, sebenarnya tadi udah ke simpan cookiesnya di web kita. Nah, untuk eh, lebih mendetailkan kan biasanya cookie ini untuk di web kita itu digunakan pas waktu ketika kita masuk dashboard itu terdapat welcome back terus pasti namanya. Nah, nama ini yang kita ambil dari cookie. Cookies waktu user itu masuk. Jadi user masuk itu nanti cookie-nya akan diambil untuk menampilkan tampilan welcome back nama dari username-nya. Nah, di bagian ini kita diimplementasikan di root waktu nge-return view-nya itu dia eh, ini. Nah, ini implementasinya variabel cookie itu dia mengambil cookie eh, kelas cookie lalu get cookie saya. Jadi nanti di view-nya itu tinggal memanggil nama cookie di blade-nya, view blade-nya. Nah, nanti setelah itu bisa dicek bahwasanya di tampilan web nanti cookie akan tersimpan lalu eh, di view welcome back-nya nanti tinggal manggil nama variabel cookie aja. Jadi username itu langsung nanti ditampilkan di
tampilan websitenya. Kurang lebih cookie seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya untuk session bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penggunaan session dalam web yang telah kita buat. Di sini diimplementasikan pada kelas login controller, di mana pada yang pertama function index, lalu yang kedua dalam authenticate, di mana dalam index ini untuk menampilkan halaman loginnya dan mengembalikan view. Lalu untuk metode authenticate ini untuk melakukan autentifikasi pengguna saat dia melakukan proses login. Lalu juga pada function logout untuk proses pengguna itu keluar dari website. Lalu selanjutnya juga terdapat pada session yang digunakan yaitu flash, di mana dalam ini digunakan untuk menyimpan pesan flash ke dalam session pada framework Laravel yang menggunakan objek request. Jadi nantinya akan diinstan dari kelas illuminates/http/request. Lalu juga pada metode attempt, di mana fungsinya ini nantinya akan memeriksa dan melakukan proses autentifikasi pengguna, yaitu pada baris out attempt, lalu digunakan juga untuk melakukan autentifikasi pengguna dengan kredensial yang diberikan. Misalnya tuh seperti email dan password. Lalu juga pada metode logout, yaitu untuk proses logout pengguna seperti sebelumnya. Lalu juga pada bagian tampilan atau template blade-nya dalam framework Laravel-nya, di mana akan menampilkan pesan flash yang disimpan di dalam session itu sendiri. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah login. Jadi di sini ya terdapat 3 metode. Di sini ada class login controller yang merupakan turunannya itu ada controller dengan 3 metode yaitu index, authenticate, sama satu lagi adalah logout. Nah, jadi di login ini untuk yang index ini itu akan menampilkan ini akun login, title login, aktif login. Jadi kurang lebih ini akan menyertakan data seperti judul halaman, title, dan aktivasi menu. Kemudian ada metode ini authenticate. Jadi disinilah yang akan diautentikasi. Nah, jadi bisa dilihat bahwa di sini itu terdapat autentikasi. Nah, di sini ada meminta request dan validate. Jadi yang divalidasi itu adalah email dan password. Kemudian, nah jika autentikasi berhasil, maka akan diarahkan ke arah dashboard. Di sini bisa terlihat ya, dengan diarahkan sesinya setelah sesi berhasil, maka diarahkan ke dashboard. Jika tidak, maka akan login error, login fail. Jadi ada di sini ada login error dan login fail. Kemudian ada yang namanya logout. Nah, di sini logout itu tujuannya adalah untuk keluar dari websitenya. Jadi di sini akan terlihat di sini um, untuk logout pengguna. Selain itu sesi pengguna juga dihapus menggunakan invalidate dan token sesi diperbarui menggunakan regenerate token. Nah, setelah itu pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Di sini ada slash redirect slash itu. Ini untuk login. Nah, kemudian untuk logout itu sendiri. Nah, jadi logout ini bisa dilihat di sini public function logout. Jadi tujuannya untuk fungsi logout dengan menerima parameter request sebagai object request, kemudian melewati out dan class out ini logout untuk melakukan logout pengguna saat ini di sistem. Kemudian di sini ada request session invalidate untuk menghapus session. Nah, ini pada jadi memastikan bahwa sesi saat ini tidak lagi valid, kemungkinan seperti itu, dan regenerate token yang seperti saya jelaskan sebelumnya kemudian akan diarahkan ke halaman utama yaitu redirect seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya mengenai middleware. Baik, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai middleware. Ya, middleware itu merupakan sebuah pemfilteran HTTP. Jadi di dalam web itu kita bisa memfilter HTTP mana yang bisa diakses oleh seorang pengguna. Misalnya jika
seorang pengguna belum login itu tidak bisa mengakses HTTP atau tidak bisa mengakses halaman dashboard. Jadi middleware itu gunanya untuk eh, menjembatani atau mengecek apakah si user atau yang pengguna ini sudah melakukan aksi tertentu yang disetujui supaya bisa masuk ke dalam aplikasinya gitu, supaya masuk ke dalam halaman dashboard. Coba bisa ke atas tadi, kayaknya di atas di middleware sebelum session. Oh ini ya, udah bawah, coba bawah. Nah bisa itu tadi di atas. Nah ya itu gambarnya aja. Nah ini kan ada yang di root itu, yang di login controller ini. Nah ini kan ada middleware. Nah di sini middleware-nya di set. Nah di fungsi authorization itu ada fungsi guest untuk mengecek kalau guest itu artinya tamu, berarti user itu belum login, atau di set sebagai tamu artinya semua yang belum login bisa mengakses halaman tersebut. Kemudian yang tandanya out ini artinya hanya user yang sudah login aja yang bisa mengakses situs tersebut. Mungkin langsung ke aplikasinya aja ya, demonya. Nah, di sini untuk yang pertama itu kita register terlebih dahulu. Nah, ketika register ini akan muncul session ini yang bertuliskan registrasi berhasil, yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Kemudian kita coba login. Nah, jika salah satu yang ini salah, maka akan muncul session lagi ya. Nah, di sini ini implementasi dari sessionnya. Nah, untuk implementasi dari cookies kita bisa ke inspect. Nah, kemudian di inspect ini ada yang namanya application, kita bisa ke cookies. Nah, nah di sini kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa nama cookiesnya itu cookies saya. Nah, ini berarti sudah masuk ke web ini, atau data dari user itu bisa sudah masuk ke dalam cookiesnya. Kemudian cookies juga itu bisa dicek di oleh user di halaman dashboard. Nah, ketika sudah login ini cookie itu akan menyimpan user yang sudah di login kan. Tadi ada di register, nah di login. Nah, ini kan ngambil dari database yang eh, apa namanya nama tabelnya itu username. Nah, ini yang ditampilkan di sini itu dari database username. Nah, untuk middleware itu ini untuk logout. Nah, untuk middleware kita ke logout dulu deh. Nah, untuk middleware ini kan kita belum login. Nah, ketika belum login, user itu tidak bisa langsung ke halaman dashboard. Nah, nah itu kan nggak bisa kan. Nah, itu implementasi middleware. Nah, jadi middleware itu untuk membatasi URL atau HTTP yang bisa diakses oleh user. Nah, jadi untuk mengakses dashboard, kita diharuskan atau diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Untuk ORM-nya itu ada di sini. Nah, ORM itu kurang lebih relasi antara tabel. Di sini ada author itu sebagai user tadi. Nah, user ini mempunyai sebuah primary key, yaitu user ID. Nah, user ID ini digunakan untuk memanggil setiap post dengan yang mempunyai user ID ini. Jadi,
misalnya user ID-nya satu, setiap user itu bisa memiliki banyak post, tapi satu post itu hanya dimiliki oleh satu user. Nah, gitu relasinya. Terus middleware udah, session udah. Mungkin itu untuk penjelasannya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.